Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmat, nikmat dan juga karunia kepada kita bersama. Selanjutnya selawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NIM 2314010113 dari kelas PAIC. Saya di sini akan memberikan kultum ataupun ceramah singkat mengenai salah satu topik pembahasan yang telah dibahas, yakni mengenai kedudukan anak dalam Al-Quran. Kedudukan anak dalam Al-Quran telah digambarkan sebanyak 4 kedudukan. Yang pertama itu ada anak sebagai zina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Terjemahan dari ayat ini mengatakan bahwasanya al-mal wal banun, harta dan juga anak keturunan, zinah, sebagai perhiasan hayatid dunya, kehidupan dunia. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan bahwasanya harta dan juga anak keturunan itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Maka sebagai perhiasan yang bersifat sementara, tentunya sesuatu itu ataupun anak dan keturunan itu bisa saja cepat berlalu dan cepat sirna. Maka oleh karena itu tidak selayaknya kita sebagai orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tertipu dengan hal yang demikian, sehingga membuat kita jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kehadiran anak sebagai perhiasan dunia itu tidak selayaknya juga mendorong kita untuk berbangga diri dan mendapatkan pujian dari manusia lainnya. Dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah. Allah mengatakan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak keturunanmu menjadikanmu orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan anak yang kedua dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14, yaitunya anak sebagai aduun atau sebagai musuh bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan juga anak-anak kamu aduun, sebagai musuh, aduwwul lakum, sebagai musuh bagi kamu. Maka apa yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya anak sebagai musuh itu telah tergambar dalam kehidupan kita, sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang ini, anak banyak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan tidak ada menjadi musuh di dunia, melainkan juga menjadi musuh di akhirat kelak. Hal tersebut dapat terjadi karena 2 faktor. Yang pertama adalah karena memang kelalaian kita sebagai orang tua dalam mendidik dan memberikan hak kepada anak kita. Kita melalaikan dan tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu lainnya kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang tidak berpendidikan dan menjadi musuh bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua yaitunya adalah karena ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, yaitunya Nabi merupakan orang yang sangat soleh.
Namun Allah uji dengan kehadiran Kan'an dan juga istrinya yang menjadi musuh bagi Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 15 dikatakan kedudukan anak yang ketiga yaitunya adalah firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yaitunya kedudukan anak itu sebagai fitnah. Di mana ketika orang tua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu orang tua tersebut akan semakin dekat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Orang tua tersebut malah semakin jauh dan tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan anak yang keempat yaitunya adalah sebagai qurrata a'yun, sebagaimana tergambar dalam firman Allah Quran surah Al-Furqan ayat 74. Di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga keturunan kami anak-anak yang qurrata a'yun, yaitunya sebagai penyejuk hati kami. Orang tersebut memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan ataupun dikaruniakan dari sulbinya itu anak sebagai penyejuk hatinya, yaitunya tergambar dengan anak yang taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa ada niat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain juga dikatakan bahwasanya orang-orang yang berkeinginan untuk dikaruniakan anak keturunan sebagai qurrata a'yun itu bisa bermanfaat ataupun bermakna, yaitunya melihat anak dan keturunannya itu tumbuh dan juga patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu dapat membuat hati dan juga pikiran orang tuanya menjadi senang dan juga gembira kepada Allah Subhanahu wa taala.